Assalamualaikum, selamat malam Bunda Lover di seluruh Indonesia. Kali ini saya berada di mana ini ya? Di mana ini Mas? Di titik nol Yogyakarta. Mana titik nol itu Mas? Malioboro pojok sing banter Mas. Pojok gitu. Pojok gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Yogyakarta, banyak cerita ya Mas ya, banyak cerita. Aja turu, bisa ngomong kok turu. Nah, ada banyak sisi yang bisa kita ceritakan tentang Yogyakarta ya. Jadi mulai ketika saya masuk Yogyakarta pertama kali itu, yang ada adalah kebahagiaan, senang aja senang gitu ya. Selain di sini itu kotanya, slogannya apa Mas Yogyakarta itu? Berhati nyaman. Berhati nyaman, orangnya pun nyaman-nyaman, termasuk ini. Nah. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah Idul Fitri keberapa ya Mas? Ketiga ya? Ketiga. Jadi kita berada di Malioboro. Ini saya mau memakai masker dan ini karena untuk berbagi cerita dengan teman-teman, saya melepas dan di sini yang hadir di semuanya ini bisa di-shot ke sana ya. Ini adalah yang hadir di sini adalah semua pendatang ya, pendatang, dan mereka juga prokes protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak. Di sini bisa dilihat teman-teman yang ada di sini. Beginilah suasana Malioboro di titik nol yang paling ujung timur ya Mas ya. Selatan. Oh selatan. Ya baik. Kalau berbicara Jogja itu yang menarik apa ya Mas? Kan Mas itu kan orang Jogja sendiri, yang menarik apa ya? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Teman-teman ingat kan bahwa Yogyakarta ini dijuluki sebagai kota pelajar. Nah, di kota pelajar ini di Yogyakarta teman-teman bisa menemukan sosok teman, sosok sahabat, sosok orang yang dicinta ya. Selain belajar, tapi kan kita ada rupa-rupa ya. Jadi dalam hidup kita juga punya rupa-rupa. Termasuk saya ini, selain tujuan saya ini belajar, saya ini alhamdulillah menemukan tambatan hati pun di Yogyakarta. Nah, agak geser ke sini. Biar suami saya ini tidak terlalu gelap karena sudah gelap. Nah, di Yogyakarta ini adalah miniaturnya Indonesia ya. Jadi prototip Indonesia itu berada di Yogyakarta. Jadi di sini itu kita mau cari orang Papua ada, mau cari orang Kalimantan ada, Sumatera ada, Aceh ada, Bangka Belitung ada, Yogyakarta apalagi gitu ya. Jawa Tengah, Jawa Timur semua tuh plek-plek berada di Yogyakarta ini yang disebut sebagai kota pelajar. Mereka di sini tujuannya adalah mencari ilmu pengetahuan. Nah, di sini di Yogyakarta ini banyak kampus, ratusan universitas baik swasta maupun negeri. Nah, di samping saya ini juga termasuk dia orang Yogyakarta, dia cinta Yogyakarta dan belajar di Yogyakarta. Belajarnya di mana Mas? Belajarnya di mana? Di kuliah di mana? Oh, kuliahnya di UGM ya. Jadi ini beberapa pertemuan yang lalu kita bertemu dengan dia. Ini kan pernah gagal di KU ya, kedokteran umum. Namun dia jadi kalau saya berbicara tentang kegagalan, pasti dia pernah gagal. Karena dalam hidup ini kita juga yang namanya gagal itu sering. Nah, kalau kita bicara tentang Jogja juga, tentang kuliner yang ada di Yogyakarta, selain gudeg apa Mas? Yang dikenal orang itu selain gudeg apa Mas? Bakpia. Bakpia. Nah, teman-teman ingat ya, bakpia ada bakpia patok, bakpia sampai angka berapa itu ya? Ada bakpia 75, 25, 99, banyak sekali teman-teman. Mulai dari bakpia basah sampai bakpia kering bisa didapatkan di Yogyakarta. Selain makanan ciri khas Jogja apa Mas? Kaos itu apa namanya Mas? Dagadu. Kalau kita di Bali kenal yang namanya jogger ya. Kalau di Yogyakarta juga punya yang namanya dagadu. Jadi dagadu itu juga jadi brand kota Yogyakarta. Selain itu Mas, tempat-tempat yang bersejarah di Yogyakarta itu apa ya? Selain keraton, selain tempat-tempat Gembira Luka.
Kalau bicara Gembira Luka jadi saya terharu ya, karena di sana adalah tempat aneka binatang, beragam binatang yang sampai saat ini masih menjadi destinasi kota Yogyakarta ya, kota Yogyakarta. Oh iya, kalau di Yogyakarta ada Eruko. Nah, selain Gembira Luka Mas, yang biasanya yang dikangeni dari Jogja sendiri itu apa ya? Kalau teman-teman sudah lulus dari kuliah itu yang dikangeni dari Yogyakarta itu apa ya Mas? Jelas suasana. Nah, suasana. Jadi teman-teman semuanya yang pernah di Jogja pasti saya tidak usah muluk-muluk ya, bahwa Yogyakarta itu menyimpan sejuta kenangan. Jadi yang semua yang sudah menyebar di Indonesia ini, kalau sudah yang namanya kangen Yogyakarta ini menjadi apa ya, hipnotis sendiri bahwa kota Yogyakarta ini benar dia punya slogan berhati nyaman, karena memang benar-benar mampu menghipnotis kita, membuat kita itu selalu apa ya, bahwa ketika kita mengenal Yogyakarta itu selalu nyaman gitu, selalu sesuatu yang menghadirkan yang seneng-seneng gitu ya Mas ya. Nah, sudah anggap ya Mas ya. Sudah anggap. Nah, kira-kira sebagai orang Yogya sendiri ini, kira-kira Mas ini menganggap bahwa orang-orang yang belajar di Yogyakarta ini mereka seperti apa? Jadi ibarat Yogyakarta itu adalah sebuah pesantren ya, sebuah pondok yang memang menggodok seluruh siswa yang memang tujuan belajar di Yogyakarta ini untuk nanti keluar dari Yogyakarta itu sudah mereka memakai toga dengan gelar masing-masing ya Mas ya. Jadi ini untuk mahasiswa dari beragam seluruh Indonesia ini kan beragam, dari berbagai suku ini, ketika dia masuk di Jogja ini, menurut Mas sebagai orang Jogja sendiri, mereka bisa menyesuaikan atau memang lama Mas bisa menyesuaikan kalau sesuai apa namanya penglihatan atau analisis Mas sebagai orang Jogja? Kalau orang luar itu masuk Jogja, otomatis mereka menyesuaikan. Jadi karena di Yogyakarta ini kan juga apa namanya ya, sangat menjunjung kebudayaan Jawa, estetika Jawa. Jadi semua yang datang ke Yogyakarta ini juga bisa menyesuaikan dengan baik ya. Jadi tidak pernah ada huru-hara yang berkaitan dengan ini ya, apa namanya, suku, ras, agama, tidak ada. Jadi memang Jogja ini memang kontrol, jadi controlling komunikasi antara masyarakat dengan mahasiswa dengan masyarakat itu mereka bisa menyesuaikan dengan baik. Jadi teman-teman semuanya, jadi yang kangen Jogja, beginilah suasana Jogja saat ini bisa saya laporkan ya. Teman-teman bisa melihat suasana ini di pojok kecilnya Jogja ya, di pojok sudut-sudut kotanya Yogyakarta Selatan, Yogyakarta dekat BI ya, Bank Indonesia. Jadi teman-teman mungkin pernah pada saat itu menjadi di sini adalah tempat pertemuan ya, pertemuan entah dengan teman, pertemuan dengan kekasih, pertemuan dengan mantan pacar yang sekarang jadi suami. Mungkin ini adalah menjadi momen yang pernah diingat dan menjadi kenangan. Baik, perbincangan malam ini ya Mas ya, atau ada yang disampaikan ini mengenai Yogyakarta? Oh cukup. Jadi malam ini saya memang rindu suasana Yogyakarta. Jadi memang jalan ini ditutup ya Mas ya. Dari jam berapa Mas? Dari jam 7 ya? Dari siang? Dari pagi ditutup memang untuk pejalan kaki. Jadi untuk menikmati Malioboro. Jadi kita kalau mau ke Malioboro kita mau nyebrang aja susah, tapi ini untuk bisa menikmati suasana Malioboro ditutup dari pagi sampai pagi ya, pokoknya setiap hari ditutup. Jadi teman-teman kalau mau ke nongkrong di Malioboro, jalan-jalan ke Malioboro, ke mall Malioboro, silakan parkir di kanan kiri ya, sudah disediakan banyak teman-teman tukang parkir yang berhati baik menjaga kendaraan teman-teman semuanya. Baik, saya tunggu di Yogyakarta ya teman-teman, dan selamat menikmati Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.